Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir masih surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 142. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Wa qala Musa, dan berkata Musa li akhihi kepada saudaranya. Saudaranya adalah Harun. Ukhlufni, asalnya gitu ya. Ukhlufni, ini wajan unsurni. Hamzah yang ada di lafadz ukhluf itu namanya hamzah wasal, maka nggak dibaca. Harunakhlufni. Ya. Wa qala Musa li akhihi Harunakhlufni. Tapi kalau berhenti di akhihi Harun, ya, kemudian awal ukhlufni gitu. Itu fungsi dari hamzah wasal. Kalau di depan dia hidup, tapi kalau di tengah dia mati. Wahai Harun, dia berkata Nabi Musa kepada saudaranya, kakaknya sebenarnya. Nabi Musa berkata kepada kakaknya, Harun, Nabi Harun, ukhlufni, gantikan aku, fi qaumi, pada kaumku. Maksudnya untuk mengurusi kaumku. Karena Nabi Musa akan pergi. Ya, pergi untuk pelatihan. Wa aslih, dan berbuat baiklah. Islahlah. Wala tattabi', jangan ikuti sabilal mufsidin, jalan orang-orang yang merusak. Pendapat-pendapat ahli tafsir tentang ayat ini. Qala Muhammad Rashid Ridha. Muhammad Rashid Ridha, murid dari Muhammad Abduh, mengatakan, yakni anna Musa lamma aradu dhihab limiqati rabbih istakhlafa alaihim akhahul kabir Harun alaihi massalam lil hukmi bainahum wal islah fihim. Yakni Nabi Musa saat mau pergi untuk miqat, menjumpai perjanjian dengan Tuhannya, ya, dia minta digantikan oleh kakaknya Harun. Jadi selama dia pergi, kepemimpinan diserahkan kepada Harun. Lil hukmi bainahum, untuk memutuskan sesama mereka. Wal islah fihim, dan berbuat kebaikan, islah. Id kanat riyasa fihim li Musa, karena adanya riyasah. Riyasa itu diambil kata roksun, endas, pemimpin. Karena kepemimpinan waktu itu ada di tangan Musa. Wa kana Harun waziruhu, wa kana Harun wazirahu, dan Harun wazirnya, menterinya.
wa nasirahu dan penolongnya, wa musaidahu dan asistennya. Kama sa'alahu rabbahu, sebagaimana Nabi Musa minta kepada Allah, ya, pada ayat Toha surat 20 ayat 29 sampai 32. Ini adalah pernyataan Nabi Musa, waja'ali waziram min ahli. Waja'ali waziram min ahli. Jadikanlah untukku seorang wazir dari keluarga. Harun akhi, yaitu Harun, saudaraku. Ushdud bihi azri. Perkuatlah dengan Harun azri, diriku. Wa asyrikhu fi amri, dan serikatkanlah dia dalam urusanku. Maksudnya campurlah. Ya, ini permintaan Nabi Musa. Karena Nabi Musa menyadari banyak kekurangan yang dimilikinya. Antara lain, beliau tidak fasih. Kalau ngomong tidak fasih. Atau orang bilang cadel. Cadel. Gara-gara waktu kecilnya itu menarik jenggot Nabi Fir'aun. Saat bayi dia mencabut jenggotnya Fir'aun. Fir'aun marah. Ini nih kayaknya bayi yang akan menghancurkan saya. Aisyah mencoba menenangkan, enggak juga. Ini dia iseng aja ya. Jadi semua juga dipegang-pegang sama dia. Mari kita buktikan. Dihadapkanlah bara. Diambil bara itu masukin ke mulut. Tuh kan bukti. Nah, akibat itu dia luka. Luka yang mengakibatkan jadi ngomongnya enggak cedal lah katanya, cadel apa gitu. Ngomongnya gitu. Maka dia minta kepada Allah supaya kakaknya ikut terlibat untuk menghadapi Fir'aun. Qala Abu Hayyan amarahu hina aradal mudhiya lil munajat wal maghiba fiha ayyakuna khalifatahu fi qaumi. Kata Abu Hayyan, dia menyuruh Harun saat ingin pergi ya untuk miqat, pelatihan, wa ayyusliha fi nafsihi, dan agar mengislahkan dirinya, au ma yajibu ayyusliha min amri qaumi, atau untuk kaumnya apa yang dilihat kurang tolong diperbaiki. Wa nahahu ayat tabi'a sabila man afsad, dan Nabi Harun wanti-wanti jangan sampai merusak. Ya. Jadi kesatuan dan persatuan umat ini jangan sampai dirusak oleh Harun selama beliau tiada. Wa finnahi dalilun ala wujubil mufsidin. Pada larangan ini menunjukkan sudah terlihat oleh Nabi Musa ada bibit-bibit pengerusakan. Sudah dilihat ini, ada calon-calon perusak. Ya. Wa huwa ala sabili ta'kid. Nah, ini untuk menguatkan la litawahum ana yaqamin khilaful islah. Bukan berarti saat ditinggalkan rusak, bukan. Ada peluang-peluang. Nah, kalau tidak ditangani cepat nanti akan pecah. Bi khilaful islah wa tiwastika sabil li anna mansaban nubuwah munazzahun an dzalik, karena tidak mungkin nabi akan membuat kerusakan. Jadi selama Nabi Musa pergi itu sudah bagus. Jadi dia wanti-wanti yang bijak. Jangan sampai menimbulkan keresahan. Ya, jadi Nabi Musa itu sudah melihat potensi pengerusakan. Nah, ini terbukti kemudian. Yaitu Musa Samiri membuat patung anak sapi yang kemudian disembah-sembah. Wa ma'na ukhlufni istabadda bil amri. Yang namanya ukhlufni itu artinya menguasakan, ya, menguasakan perintah. Wa dzalika fi hayati idraha ila munajati rabbi.
itu terjadi pada saat Nabi Musa masih hidup karena dia ingin saat munajat kepada Allah itu tidak terganggu pikirannya, rehat, plong gitu ya, karena sudah ada yang ngurusi. Walaisal ma'na annaka takunu khalifati ba'da mauti. Bukan berarti Nabi Musa menyuruh Harun sebagai penggantinya, pengganti seperti Abu Bakar terhadap Nabi. Bukan, kata dia. Ya. Seperti yang diucapkan juga, ala tara anna Harun mata qabla Musa, karena Nabi Harun kenyataannya meninggal sebelum Nabi Musa, kakaknya ini, alaihi wassalam. Walaisa fi qauli Rasul li Ali anta minni ka Harun min Musa. Seperti yang dikutip oleh orang Syiah, ya, mereka beralasan seharusnya setelah kematian Nabi yang memimpin umat itu Ali, bukan Abu Bakar. Karena ada sabda Rasulullah begini, anta minni, anda bagiku ka Harun min Musa, seperti Harun dengan Musa. Begitu kata Nabi kepada Ali, hubungan anda dengan aku seperti Musa dengan Harun. Nah inilah, hadis inilah yang kemudian dijadikan alasan oleh orang Syiah. Seharusnya yang menggantikan Rasulullah setelah wafat adalah Ali. Nah ini ditolak oleh banyak ulama sebab ternyata Nabi Harun itu tidak menggantikan Nabi Musa, cuma sifatnya temporal, sementara saat beliau training selama 40 hari. Tuh. Dalilun alla anahu akhalifatu ba'da mauti. Ini menjadi dalil, kata orang Syiah, bahwa Ali itu adalah khalifah Rasulullah setelah kematiannya. Idlam yakun Harun khalifatan ba'da mauti Musa. Kalau dia menggunakan hadis ini, bukankah Harun tidak menjadi khalifah setelah Musa? Dia hanya sifatnya sementara. Ya. Jadi Rasulullah mau perang gitu. Dia serahkan kepemimpinan pada Ali. Ali, kamu jaga ya, saya mau pergi dulu. Nah ini dianggap oleh Syiah menjadi pengganti. Bukan, maksudnya sementara. Wa inna wa istakhlafa Rasul alian ala ahli baitihi id safara Rasul tuh. Karena Rasulullah meminta ganti kepada Ali saat beliau safar. Sifatnya sementara, bukan menggantikan kepemimpinan. Fi ba'di maghazihi, pada sebagian perang. Jadi karena tidak boleh kosong kepemimpinan, ya nggak beda dengan presiden kita lah. Ya, kalau beliau melakukan kunjungan, melawat ke luar negeri, kan dia titip-titip tuh. Siapa tuh yang mewakilinya? Wakilnya. Dan sudah ada wakilnya. Ya, tapi wakil Rasulullah ini sifatnya sementara. Pada perjalanan ini diserahkan pada si A. Perjalanan itu kepada B. Contohnya suatu saat Rasulullah juga mendaulat Ibnu Maktum untuk berjaga di Madinah. Karena selama pergi boleh jadi ada orang berperkara, ada orang bertengkar. Itu kan harus diputuskan oleh pemerintah. Nah, itu maksudnya. Kama stakhlafa ibna Ummi Maktum. Nah, di sini ada. Sebagaimana Rasulullah pernah menyerahkan kepemimpinan kepada Ibna Ummi Maktum, padahal kan dia buta ya, untuk berjaga di Madinah. Lam yakun dzalika dalilun ala anaya khalifatan ba'da mauti Rasul. Itu kan tidak menjadikan Ibnu Maktum menjadi pengganti setelah kematian Rasul, buktinya, gitu kan? Nah ini jawaban dari kita kepada Syiah. Tapi ya mereka ngotot juga. Sampai sekarang ya, krusial. Jadi Syiah itu menjadi bara dalam sekam. Jadi diam-diam itu dia mengagendakan kudeta kepada Ahlussunnah. Ya, dia kepengen merebut Mekah Madinah. Sehingga kalau ada kesempatan dia buat rusuh.
Ya, waktu kematian di beberapa tahun yang lalu haji itu juga karena oleh Syiah. Jadi dibuatlah isu gara-gara raja mau lewat, terus penghalang jalannya dicabut katanya. Nah, jadi terjadi berdesak-desakan. Nah, ini raja gara-garanya. Jadi selalu dia memberikan stereotip, ya, suudzan kepada kerajaan. Tidak sepi juga orang Indonesia juga memberikan penilaian buruk pada kerajaan Arab Saudi. Lebih buruk lagi, dia adalah penyelenggara KBIH. Gale dia penyelenggara KBIH, tapi dia selalu menyuarakan buruk sangka. Awas, kalau dibagi buku-buku jangan mau terima, Wahabi gitu. Selalu begitu dituduh, Wahabi. Hati-hati gitu. Kalau tidak dipegang oleh kerajaan Arab Saudi, ya mungkin kuburan sudah hancur. Pasti gerong. Lihatlah di Cirebon tuh. Setiap orang yang datang ambil sekepel, lah yang datang sejuta. Sejuta kepel setahun sekali, belum umroh. Udah habis lah gerong. Nah, dijaga ketat. Kalau ada arah kepada musyrik, dilarang. Ya, itulah sebabnya juga imam atau khatib di Mekah juga dikawal karena pernah diserang, ya. Pernah diserang khatibnya itu. Qala Ibnu Asyur, wa qad jama'a lahu fi wasiyati malakus siyasah. Nah, Ibnu Asyur mengatakan pada wasiat Nabi Musa kepada Harun ini malakus siyasah, keterampilan soal politik. Jadi kita sayangkan kepada teman-teman yang mengatakan politik itu bagian yang terlarang dari ajaran Islam, itu sangat-sangat disesalkan. Bagaimana Nabi Musa mengatur? Itu kan pemimpin politik. Aulia itu pemimpin politik. Wala tattakhidhu minhum aulia. Jangan jadikan mereka pemimpin politik. Tapi kemudian degradasi, maknanya itu menjadi teman setia. Sebenarnya kalaupun diartikan dengan teman setia, apalagi pemimpin politik, teman setia aja nggak boleh. Ya kan? Pemimpin politik kan lebih berbahaya kalau salah. Wa aslih, dan islahlah, wala tattabi' sabil mufsidin, jangan ikuti jalan orang yang berbuat kerusakan. Fa inna siyasatal umat taduru haula mihwaral islah. Karena siasat itu bisa menciptakan islah. Islah tidak bisa diciptakan kalau bukan pemimpin siasat. Kalau bukan oleh pemerintah, bagaimana ada islah? Ya, satu sama lain ngaku benar, dua golongan, berantemlah mereka. Maka pemerintahlah menjadi wasitnya. Wa huwa ja'lu syai' salihan, menjadikan sesuatu menjadi patut. Fajami'u tasarrufatil umat wa ahwaluha yajibu an takuna salihatan. Maka wajib seluruh kegiatan umat itu saleh. Ya, saleh itu artinya patut, damai, tidak boleh menimbulkan kerusakan. Semuanya, karena itu hal-hal yang merusak dilarang. Wa dzalika bi an takuna amal aidatan bil khair wa salah li fa'iliha wa li ghairi. Yaitu sebuah perbuatan itu kalau dilakukan harus kembali kebaikannya kepada pelaku dan kepada orang lain. Anda harus perhatikan orang lain. Ya, seperti membunyikan petasan, Anda senang, orang lain sedih, kaget, ya kan, kaget. Apa maksudnya gitu, begitu kan? Nah, itu kan berbuat kerusakan. Fa'in adat bisalah alaihi wa biddihi ala ghairihi lam tu'tabar salihan. Kalau sebuah perbuatan menimbulkan kesenangan bagi pelakunya, tapi kesedihan pada orang lain, ini bukan maslahat. Ya, kalau yang senang itu pelakunya saja, itu namanya ya menang sendiri.
Nggak boleh begitu. Lam tu'tabar salahan wala talbas anta ulu fasadan ala man lahata indahu. Pasti perbuatan itu cepat atau lambat akan terlihat fasadnya, rusaknya. Summa idza taraddada fi'lun baina kauni khairan min jihad wa syarran min jihatin ukhra wajaba tibaru aqwa halataihi fa'tu bi rabiha in ta'adzara udul anhu ila ghairihi. Kalau ada orang kumat-kumatan, kadang baik, kadang buruk umatnya, ya kan? Kalau udah deket jadwal saja, pepecinan, datang ke masjid, bagi-bagi. Kalau udah selesai pengumuman saja, dadah. Nah ini kok terus begitu, terus berjalan begitu terus. Mau sampai kapan? Ya, bukan maslahat yang dilihat. Tapi orang melihat maslahat dari sisi angka ya. Wajib tibaru aqwa halaitahi, maka harus dilihat yang lebih kuat mana, lebih banyak mana. Kalau lebih banyak kebaikan, karena orang tidak akan sepi dari kekurangan. Ya, manusia itu bukan malaikat. Enggak semua apa yang dia kerjakan itu baik semua. Ya kita harus sadari. Enggak semuanya benar, tapi lebih banyak mana? Manusia itu ya. Jadi kalau baik terus tidak mungkin. Jelek terus juga tidak mungkin. Banyakan mana? Yang banyak baiknya itulah yang pemimpin yang saleh. Wa idhistawa jihatahu algha in amkana ilghahu. Kalau sama, ya baik dan buruknya sama. Sama-sama 50%, 50-50. Maka kalau mungkin, singkirkan. Kalau mungkin, ilgha. Ya. Wa ila tu khaira. Kalau tidak bisa, ya dipilih-pilihlah. Wa hadza amrun li Harun. Ini ada perintah Nabi Musa kepada Harun. Wa jami'un lima yata'ayyana ali amaluhu min amali fi siyasatil umat. Pokok-pokok dalam menjadi pemimpin. Nah, itu pokok-pokok yang ya artinya nasihat yang pokok kepada Harun. Mawarada fi sunan minan nususi sahiha fi bayani manzilati Ali wa ba'di fadailihi. Sunah-sunah atau hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan Ali. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas anna Rasulullah kharaja ila Tabuk. Walaupun demikian, walaupun Ali itu tidak boleh kita tuhankan, tapi kita juga tidak boleh menafikan keutamaannya. Ya, terus terang saja, bocah yang pertama kali masuk Islam itu adalah Ali. Jadi dia masih umur belasan tahun, dia sudah menyatakan diri sebagai Muslim. Ali. Saat Rasulullah ke Tabuk, beliau istakhlaf kepada Ali. Artinya meminta Ali menjadi komandan. Ya. Lalu Ali bertanya, "Atu khalifuni fi sibyan wa nisa." Jadi Ali ditugasi untuk menjaga Madinah. Rasulullah mau perang ke Tabuk. Ya, Ali diminta untuk menggantikan Rasulullah menjadi pemimpin di Madinah. Lalu Ali bertanya, "Apakah Anda juga menugasi saya untuk ngurus anak-anak sama perempuan?" Kan ruwet ini. Ya, anak-anak sama perempuan, kalau mereka protes, nakal, apa juga harus diurus. Rasulullah menjawab, "Ala tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa? Illa innahu laisa ba'di nabiyyun, illa annahu laisa nabiyyun ba'di." Apa kamu tidak mau posisi kamu itu seperti Nabi Musa dan Harun? Kamu dan aku seperti Musa dan Harun. Cuma dia bilang, setelahku tidak ada lagi nabi. Yang ada adalah khalifah. Pengganti. Ya, jadi apa maksud dari hadis ini? Hadis ini menyatakan keutamaan Ali. Memang ada sisi keutamaannya. Kalau memang kekuasaan itu harus di tangan Ali,
Kenapa Ali ikut bersumpah membaiat Abu Bakar Siddiq? Mestinya dia berontak dong. Ya. Walaupun dia belakangan katanya. Ali itu adalah orang yang belakangan membaiat Abu Bakar Siddiq. Ya, boleh jadi ada urusan-urusan tertentu. Kita lanjutkan dengan ayat. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Dan ketika telah datang kepada Musa, ya, atau Musa datang, dan ketika Musa datang untuk memenuhi miqat kami, jadwal maksudnya jadwal kami, miqat itu jadwal. Wa kallamahu rabbuhu, dan Tuhan berkata-kata kepadanya. Jadi Nabi Musa ini salah satu nabi yang mendapat prioritas bicara dengan Allah langsung tanpa malaikat. Bahkan nabi kita pun menerima wahyu tidak langsung, tapi lewat Jibril. Kalau Nabi Musa langsung. Saat kesempatan itu Nabi Musa minta kepada Allah, ya Tuhanku, arini tolong perlihatkan dirimu. Anzur ilaik, aku ingin melihat. Tampakkan dirimu. Ya. Jadi Nabi Musa ingin melihat Allah. Jangan ngomong-ngomong terus. Ya memang manusia kan begitu ya. Penasaran. Setelah punya satu pengen dua, dua pengen tiga, begitu. Selalu begitu. Gak berhenti-berhenti. Berhentinya ya mati. Rasulullah kan pernah mengatakan, kalau cari kepuasan gak akan pernah puas manusia itu. Punya dua bukit pengen tiga, tiga pengen empat, begitu. Maka tanahlah yang mematikan kepuasannya. Kalau udah diuruk, baru puas. Gak minta-minta lagi. Qala Sa'di, Imam Sa'di mengatakan, walamma ja'a Musa limiqatina alladzi waqattanahu, yang telah kami waktukan, kami jadwalkan. Waktu ya, miqat itu diambil dari kata waktu. Miqat ini adalah isim zaman. Ya. Jadi nanti apa tasrifannya itu? Waqata yak tutu ya. Nanti ada miqatan. Nah, miqat itu waktu. Li'inzalil kitab, untuk menurunkan kitab, wa kallamahu rabbuhu bima kallamahu, artinya dengan apa yang dia bicarakan, min wahyihi wa amri wa nahi, yang isinya larangan dan perintah. Memang wahyu itu isinya larangan dan perintah ya. Tasyawaqa, maka kangen ya. Kangen atau kabita kalau bahasa Sundanya. Ila ru'yatillah, untuk melihat Allah. Ngomong terus. Kan penasaran. Katokaken sih, ngaton. Pengen ngeliat. Wa nazaat nafsuhu, memuncak nafsunya Musa untuk melihat Allah. Saking kangennya ya, namanya sayang ya, cinta. Cinta ngomong terus, ya kayak kita lah, cinta pada sesuatu kan pengen lihat. Ya kan? Manusia kan pengen ngelihat tuh. Kalau menyukai sesuatu pasti terpancing untuk melihat, pengen ngedeleng kayak apa sih. Gitu. Qala lantarani. Ya, jadi Nabi Musa mengatakan, ya Tuhan, perlihatkan kepadaku. Aku ingin perlihatkan kepadamu dirimu ya maksudnya. Aku ingin melihat. Allah menjawab, lantarani. Tidak mungkin kamu bisa melihat aku. Artinya lantakdiral an ala ru'yati. Kamu tidak bisa melihat sekarang katanya. Ada kata-kata sekarang dalam tafsir. Sebab nanti bisa ngelihat. Dalam surat Al-Qiyamah kan. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah terlihat berseri-seri. Karena melihat Tuhannya. Dalam hadis diceritakan.
Setelah ahli surga masuk surga, suatu saat ada pengumuman, saudara-saudara ahli surga, hari ini kita akan mengikuti jadwal istimewa. Kata ahli surga, jadwal apa lagi? Nggak usah ada jadwal juga udah enak ini. Ya kan? Udah enak, udah lendehan. Apa rumahnya emas dan perak, dilayani apalagi. Udah enak ini, udahlah nggak usah nambah-nambah nggak apa-apa. Enggak, ini mah istimewa. Apa tuh? Melihat Allah. Wow, semuanya kaget. Oh ya boleh. Oh, melihat Allah. Jadi nikmat tertinggi yang dirasakan oleh penduduk surga, melihat Allah. Melihat kekasih ya, yang selama ini diibadati, tapi itu nanti di hari kiamat. Selama di dunia, kita tidak akan mampu. Ya sama dengan Anda ukur dengan melihat sinar yang begitu terang, nanti picek jadinya. Kalau Allah kabulkan nanti setelah ngelihat, kan terpana itu. Terpesona lah, pasti akan kayak orang kesetrum. Mati nanti, matanya buta. Karena begitu terang cahaya Allah. Ya, nggak sampai Allah lah. Matahari aja kalau Anda petenteng itu, lagi siang, nggak pakai alat, gimana tuh 5 menit. Kalau matahari mah sumeh ngedeleng itu. Kalau Allah kan menakjubkan, bisa lama nantinya. Ya, sama dengan saat-saat pertama kita punya istri lah, didelengakan begitu. Jadi lama-lama sumeh. Manusia begitu, bukan istri aja. Mobil juga begitu. Pertama punya mau lihat lagi. Cucinya pakai air aqua. Manusia selalu begitu katanya Pak. Jadi manusia itu selalu menuhankan benda yang sangat dihargainya. Jadi Tuhan manusia itu selalu berubah-berubah. Ya, apa yang dia sukai. Kalau kita sampai terpana oleh benda, bukan oleh Allah, disitulah musyrik. Itu yang disebut musyrik begitu. Seneng bener sama uang tuh. Lama-lama tergila-gila, sampai lupa Allah. Ini musyrik. Apa saja. Ya apa saja bukan. Jadi, makanya definisi Tuhan itu adalah sesuatu yang dicintai oleh manusia dan dia bersedia mengorbankan diri, merusak dirinya untuk sesuatu yang dicintai. Itulah makna Tuhan. Ya seperti kita lah, bersedia bangun pagi, ya, meninggalkan keasikan tidur untuk ibadat pada Allah. Karena dia Tuhan, pantas itu. Tapi kalau sesuatu bukan Tuhan, apa itu biasanya? Narkoba. Ya kan? Kalau orang sudah kepengen, wah itu kan kayaknya fly katanya. Katanya fly, saya nggak pernah nyoba sih. Fly apa itu? Sakau. Kepengen sekali gitu. Nah itu kalau nggak dituruti itu bisa ngamuk. Ya, sampai kadang-kadang membenturkan kepalanya ke dinding. Kalau lagi sakau tuh. Ininya nggak ada. Kan biasanya dapat gratis, lama-lama dipersulit, lama-lama bayar, lama-lama tinggi harganya. Mula-mula begitu setan masuk lewat narkoba. Nah, itu kita tidak boleh mempertuhankan. Ilahahu hawa. Tidak kamu lihat orang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Ya, kita harus tahu sehebat apapun, seindah apapun benda di dunia ini, pada akhirnya kita tinggalkan. Dada, ya kan? Kita tinggalkan. Gak bisa kita bawa. Dibawa sekalipun tetap aja tubuh kita hancur. Gak bisa dinikmati. Hanya amal. Jadi istilahnya kendaraan kita di akhirat itu amal, premiumnya. Jalan di Siratal Mustaqim itu akan mogok karena premiumnya habis. Amalnya sedikit, kalau amalnya banyak, wow bisa banter. Ada yang low,
Sinarnya ketap-ketip, gara-gara kurang. Ya, ini memang kita kadang-kadang kurang cerdas. Nasib kadang-kadang kurang beruntung. Seharusnya sepertiga terakhir usia kita, itu namanya God Prime. Prime time. Waktu yang prima untuk menggandakan tabungan pahala. Tapi lihatlah, banyak orang di sepertiga terakhir ya kira-kira 40 ke atas lah gitulah. Kalau dia ukurnya 60 masih mengais-ngais rezeki sampai fokusnya terbagi, dunianya lebih dominan daripada akhirat. Ya, kita malang ya. Kerja berpuluh-puluh tahun nggak bisa ngumpulin. Ya kan? Ya kadang-kadang mikirin sedih sendiri gitu, teman-teman kita. Haji enggak, rumah enggak punya, ya Allah bagaimana itu. Padahal ada larangan dalam surat 4, ya, apa itu? Jadi wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Hendaklah generasi-generasi soleh ini takut meninggalkan generasi berikut yang menjadi terlunta-lunta. Kita dilarang meninggalkan generasi yang menjadi beban orang lain. Berarti kan kita harus mendidik multi talenta. Kita nggak pernah tahu ke depan ini kebutuhan dunia ini apa. Apa bisa dilayani oleh anak-anak kita? Atau kita sudah tertinggal? Kita pinter tapi orang sudah beda kepinterannya. Itu mah udah ketinggalan, kadaluarsa. Contohnya bisa ngetik. Itu udah nggak kepake itu. Udah ganti lagi. Dia mau udah kemana kita baru mencapai di sini. Terus aja begitu. Kita nurut dia begitu terus tuh. Harusnya lompatan nih. Ya kan? Kalau jalannya begini terus, ya tetap aja dia yang maju. Kita lompatan tuh, manuver. Manuver itu namanya hijrah. Dalam ajaran Islam namanya hijrah. Mau berubah. Innallaha la yughayyir ma bi anfusihim ma biqaubin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah sebelum kamu dulu yang merubah. Kita dulu yang melakukan perubahan. Ya, singkatnya, sampai sekarang masa depan masih dipegang oleh orang yang berduit. Tuh, orang yang tidak berduit susah. Begitu tamat tetap aja dapatnya ya bawah-bawah lagi. Kemudian walakin inzur ilal jabal. Allah tidak mengabulkan permintaan Musa untuk melihatnya. Tapi lihatlah gunung itu. Fa ini istaqarra makanahu, kalau si gunung tuh tetap tidak berubah pada tempatnya, fasaufa tarani, maka kamu bisa melihat aku. Lihatlah gunung itu. Kalau dia tetap tidak berubah, maka kamu bisa melihat aku. Ya, tapi di sini nggak disebut selanjutnya ya, sampai di situ aja. Jadi falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ada nggak di sini? Nggak ada ya. Saat Allah tajalli ngaton ke gunung itu, ja'alahu dakka, maka gunung itu pun meledak. Wa kharra Musa sa'iqa, Nabi Musa tersungkur pingsan. Kata sebuah tafsir, kata sebagian tafsir, sampai keluar tai ijonya. Maafnya. Ditafsir sampai keluar tai ijonya. Jadi orang tuh kalau sampai keluar, kotoran hijaunya kan belum waktunya keluar. Itu berarti dia dalam ketakutan yang luar biasa. Biasanya seperti ini keluar kalau seseorang digantung. Mau dieksekusi gantung, itu biasanya keluar. Ketakutan yang luar biasa sehingga memaksa belum waktunya keluar. Ya mungkin nanti hari kiamat juga bakal keluar begitu kali ya. Kan diibaratkan dalam Quran tuh, kamu akan lihat banyak sekali manusia sempoyongan.
Padahal mereka bukan mabuk. Walakin azab Allah syadid. Tapi azab Allah luar biasa. Sampai orang yang hamil, orang yang bersalin, meninggalkan bayinya. Ususnya mesti lewer. Karena yang menggunting gak ada, susternya pada pergi, itu pada lari. Jadi dia melahirkan pun secara alamiah. Siapa yang menangani ini? Itulah dahsyatnya hari kiamat. Nah, kemudian wa kallama Allah Musa taklima, dan Allah bicara kepada Musa dengan sebenar-benar bicara. Menurut ahlu sunnah, yang namanya wahyu, ya, itu diajarkan oleh madrasah-madrasah, laisa bisautin wala harfin. Wahyu itu tidak berbentuk suara, tidak berbentuk huruf. Gimana tuh bayangannya? Nabi kita ini kan nggak belajar nih, tadinya nggak sekolah, nggak mengenal huruf beliau. Namanya ummi. Ummi itu malam yuhsin kira awal kitabah. Orang yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Nah, Quran ini sebenarnya turunnya bentuknya apa gitu loh. Ya, walaupun diceritakan turun itu kan kata yang kita maknai dengan dari atas ke bawah. Ya kan? Yang namanya turun. Yang kita memberi makna turun itu kan dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas kan naik. Apa maksudnya ayat ini Iqra? Ada tulisan Iqra nih, melayang-layang begini. Dilang lagi turun. Begitu tah. Begitu tah. Hah? Kan pertama kali itu kan Iqra bismi rabbika sampai ayat 5 kan? Alladzi 'allama bil qalam, tuh titik. Turun begitu. Kayak melayang-layang gitu. Apa begitu? Bukan, itu keluar dari mulut Nabi Muhammad. Dari mulut Nabi Muhammad. Barusan turun Quran. Tapi yang diberitakan turun ini nggak pernah melihat. Oh ya, ada orang Islam tega-teganya mengatakan yang diambil Quran saja, hadis mah enggak. Oh itu hadis Quran itu dari mulut Nabi. Emang dibayanginnya begitu turun gitu. Bilang mudun kok. Bukan, itu keluar dari mulut Nabi. Barusan turun Quran. Kalau Anda boncengan dengan Nabi, contohnya, makanya Anda nggak menjadi sahabat. Kapan mundurnya? Kita kok harus deleng? Pasti begitu. Jadi keluar dari mulut Nabi pernyataan, barusan turun Quran. Itu turun. Istilah turun itu bukan kita lihat, bukan. Pernyataan dari Nabi, barusan turun Quran. Tuh, karena Rasul ingin menyampaikan bukan dari diri dia. Ya, jadi kalau Nabi itu tipe orang yang mau berkhianat, maka kita tidak bisa membedakan hadis dan Quran. Karena semuanya keluar dari mulut Nabi. Jadi bukan turun seperti yang kita saksikan, bukan. Nah, maka menurut Asy'ari ini dua mazhab ya, mazhab akidah itu ada dua, Asy'ari dan Salafi. Mereka ekstrimnya saling mengkafirkan. Ini yang sedih, saling mengkafirkan. Karena menurut Asy'ari yang namanya wahyu itu bukan huruf, bukan suara. Orang Salafi nggak mengerti. Dengan begitu, bagaimana tidak huruf, bukan suara. Terus apa bentuknya? Maka menurut Salafi, Quran itu turun dalam bentuk huruf dan suara versi Allah yang kita tidak mengerti. Apa sebenarnya sesungguhnya yang datang kepada Rasulullah itu apa? Karena Rasulullah kan nggak ngerti apa huruf pada awalnya ya. Kalaupun beliau cerdas, lama-lama ngerti itu lain hal. Pertama kali kan beliau nggak ngerti. Yang turun itu apa? Bentuknya loh kan ini. Kan ini kan kalamullah, bukan bagian dari Nabi Muhammad kan.
Quran itu bukan bagian dari Nabi Muhammad, kalamullah. Berarti kan berbeda. Ini bentuknya apa? Nah, menurut Asy'ari tidak berbentuk huruf, tidak berbentuk suara. Ini nggak dimengerti oleh Salafi. Bentuk huruf dan suara versi Allah yang kita tidak mengerti. Apakah maksudnya frekuensi? Apa maksudnya frekuensi? Contohnya begini. Saat saya menulis di WA ini untuk ditujukan ke Pak Hilman, ya kan? Pak Hilman meng-off-kan HP-nya. Saya tulis, apa kabar Pak Hilman? Atau saya tulis Iqra. Ditutup. Kan belum nyampe. Tapi udah nyampe belum? Saya ngirim berita lewat HP nih. HP Pak Hilman ditutup, off. Saya tulis, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Contohnya begitu. Tek. Sudah ini. Sudah terkirim. Tapi belum diterima. Itu bentuknya apa? Selama belum nyampe tuh. Itu mungkin yang disebut bukan suara, bukan huruf. Ya kan? Tapi begitu dibuka berbentuk huruf. Kirim suara bisa nggak? Bisa kalau saya nyuara bisa. Kalau saya kirimnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya download, upload ya, di-upload gitu. Belum nyampe, bisa dikeluarkan. Nah, di zaman dulu tuh nggak kebayang seperti itu. Maka ini yang pernah dipertanyakan oleh orang kafir kepada saya. Saya pernah disoal oleh orang Nasrani. Niat dia sih ingin menggoncangkan keimanan saya. Tuhan tahu nggak bahwa Nabi Muhammad itu nggak bisa baca? Ya karena Tuhan Maha tahu, ya tahulah, saya bilang. Tuhan kan Maha tahu, pasti tahu Nabi Muhammad nggak bisa baca. Terbayang oleh saudara, kata dia, kalau Anda menyorongkan tulisan buku atau koran kepada orang yang Anda tahu nggak bisa baca. Contohnya pemulung, Mang, mereneke, saya tahu dia nggak bisa baca. Tolong sih diwacakakan, pasti kan pemulung itu ngomong, wis baru kita ini harus bisa mace, ngeledekin mungkin. Bukankah itu pelecehan? Kata dia tuh. Saya jawab begini. Saya belum dapat materi itu dari ustadz saya. Jadi dadakan Allah memberikan inspirasi. Ada orang nggak bisa baca disuruh baca. Pasti kan ada di otak saya, ada di otak Anda itu pelecehan. Ya? Itu tulisan. Anda harus tahu ini mukjizat, bukan tulisan. Lah kalau menyuruh baca pada orang baca, nggak perlu nabi itu, Pak. Bukan mukjizat, justru mukjizat itu aneh. Mukjizat kan menjungkir balikan kebiasaan. Arti mukjizat itu. Contohnya Nabi Musa, tolong singkatnya begitu pada Allah. Nih, karena Fir'aun sudah dekat. Ya kan? Apa pertolongan Allah? Pukul tongkatmu ke air. Jadi kalau kita yang jadi Nabi Musa bagaimana tuh? Kepremen. Tongkat suruh pukul ke air, kepremen. Ya kan? Itu kan menjungkir balikan fisika. Tidak mungkin air kok diketuk pakai tongkat. Untuk menolong orang seberaya dikejar oleh Fir'aun. Ayo, anak-anak baik, pasti begitu. Harusnya kan rakit, bahtera. Itu yang secara akal. Nah, justru mukjizat itu menjungkir balikan akal. Lihatlah Nabi Ibrahim dibakar. Sifat api itu membakar dan menghanguskan. Tapi Allah mencabut hukum itu. Karena yang memberikan hukum hangus, menghabiskan panas, ini Allah. Allah juga yang berhak. Ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah kau dingin. Wasalaman, dan jangan membakar Ibrahim.
terbukti. Ya, bahan bakarnya habis, Nabi Ibrahim selamat. Kalau lihat situsnya, pernah lihat nggak situsnya itu di daerah Turki, situs untuk membakar Nabi Ibrahim. Kalau bahasa Jawa menggilakakan. Jadi caranya bukan Nabi Ibrahim ditaruh begitu, lalu dibuat api, bukan. Api dibuat dulu sampai besar. Ini dibandring. Ya, diuntalakan. Nabi Ibrahim itu sampai dijepret gitu. Kayak jepretan itu diuntalakan ke sana. Saking kepengen supaya nggak lolos dari api. Tapi Allah punya kuasa. Api itu ciptaannya. Jadi ditarik hukumnya. Jadilah begitu. Terus apa yang terbayang oleh saudara ketika Nabi Ibrahim mengetuk air? Apakah air itu asat? Asat sampai ke bawah sehingga kelihatan darat? Kan pasti jauh ini, dalamnya berapa? Ya, kalau itu yang dimaksudkan, berarti orang anjlok. Dan ada terbayang, barisan ini kan nggak semuanya muda. Ada orang tua, ada anak-anak. Bukan itu. Justru air itu mengeras. Kalau dalam hukum fisika, air mengeras itu bisa ketika di 0 derajat kan. Menjadi es. Nah kalau itu menjadi es, pasti jalan, tap pasti begitulah. Ya, kakinya kan dingin, nggak mungkin bisa nginjek. Nah, yang benar adalah air menjadi darat. Jadi darat menjadi air, air menjadi kuasa Allah. Itu pernah terjadi juga di Sulawesi ya. Darat menjadi air. Apa itu namanya? Kuasi-kuasi saya lupa itu. Sehingga satu RW jeblos. Satu RW sampai sekarang nggak bisa dipakai lagi tempat itu. Jadi seperti kaumnya Nabi Lut. Kalau Nabi Lut kan dibalikin begitu. Kalau dia lagi tenang begini, langsung amoh. Darat ini menjadi air. Terbayang itu. Jadi itu kuasa Allah. Sehingga tidak usah heran kalau dalam pernyataan agama, Quran bisa bicara nanti tuh. Ya. Ngeririhi Allah. Ya Allah, orang ini jangan di sini sih tempatnya. Klemen. Nah, gitu kurang lebih ya. Tapi bukan begitu bicaranya. Klemen. Wong waktu ini dunia kan sering maca kita. Wacane wake. Iya tah. Ero periksa. Allah bukan nggak tahu tapi ingin menyadarkan orang. Benar tak bacanya banyak malaikat? Diliti. Iya benar bacaan Qurannya. Itulah yang disebut dengan syafaat. Quran ini menjadi syafaat. Penolong kita. Nah insya Allah kita selamat. Nah itulah tafsir dari ayatnya. Kita tersisa, wah kari semet doang. Ya nggak apa-apa lah. Masih tentang hutang piutang. Jadi mengedarkan satu barang di tempat yang sama, ya, dengan tujuan utang, itu namanya riba. Ya, contohnya saya punya barang, katakanlah HP. Pak Hamdan butuh uang, sebenarnya Pak Hamdan butuh uang. Nih Pak Hamdan saya jual HP saya sejutaan, butuhnya contohnya 20 juta. Saya berikan HP-nya. Ya. Berapa? Contohnya 18 HP. 18 HP ini harganya 20 juta. Contohnya begitu tuh. Oleh Pak Hamdan, nggak tahu diputerin atau gimana, nanti HP ini bisa kembali pada dia. Sudah dijual, sudah terima 20 HP ya. Direken Pak Hamdan tuh utang saya 20 juta contohnya, 20 HP itu. Tapi dibayarnya 3 bulan ke depan. Pak Hamdan nggak tahu bagaimana datang lagi. Saya butuh uang Pak, saya jual lagi aja. Oh kalau dijual lagi jadi 900. Di 900 dijuallah 20 HP itu dengan harga 900 kan jadi 18 juta saya kasih ya. Pak Hamdan belum bayar karena masih 3 bulan
Dengan dia mendapat 18 juta, nanti bayarnya berapa? 20. Nah ini riba katanya. Yang begini digolengin begini nih, riba. Nanti bisa saya jual lagi. Pak Hamdan butuh lagi. Tuh ya, datang lagi dengan HP. Jadi orangnya muter-muter aja dengan benda itu. Jadi hanya untuk dalih saja mengalihkan ya benda, kebutuhannya harta, uang. Nah ini namanya riba, diputer-puter aja. Nah itu sudah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Cukup ya? Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita, berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, serta kita tidak lupa untuk senantiasa berdoa untuk anak-anak kita, semoga nasib mereka lebih baik daripada kita, masa depan mereka cerah, senantiasa penuh berkah, dan ditakdirkan Allah menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.